Ya, kemudian oke, sudah ada tulisan sudah ada inian Mbak ya. Nah, kemudian nanti saya akan tanya, kalian jawab. Itu gitu ya. Jadi ini tanya jawab. Pak, saya dia muncul, Pak. Apanya? Layarnya. Ya, sebentar ya kalau layarnya ya. On proses. Oke. Kalau ya, apakah suara saya putus-putus yang lain? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Enggak ya, mungkin berarti itu sinyalmu bisa jadi. Kemungkinan besar itu sinyal. Kemungkinan besar sinyal, tapi ya nggak apa-apa. Tidak, Pak. Iya, oke. Saya akan share screen sebentar. Ya, di sini saya akan share tentang soal yang kemarin ya, penilaian harian 2. Sudah masuk belum? Sudah ya? Kita punya 3 jam 180 dikurang dengan 180 detik berapa menit. Nah, tujuannya adalah jadi menit, maka ini kita jadikan menit dulu semuanya masing-masing. 3 jam itu berapa menit sih? Ya, 1 jam kan 60 menit ya, berarti ketika 3 jam berarti 3 dikali 180. 3 dikali 180 3 dikali 60 hasilnya 180. Ini 180 1800 detik itu berapa menit ya anak-anak ya? 30 menit ya. Berarti 180 dikurang 30. Berapa 180 dikurang 30? 150 menit. Berarti kemarin nomor 1 jawabannya yaitu 150 menit. Nah, dicek dulu kalian benar atau salah. Oke, soal nomor 2. Ujian matematika dimulai pukul 7.45, berlangsung selama 120 menit. Maka ujian tersebut akan selesai pada pukul berapa? Sebar, jangan dijawab dulu, saya minta Beatricia Olivia untuk menjawab. Jawabannya berapa? 7.45 dimulai 120 menit. Saya hitung sampai 10. 1 2 3 4 5 6. Oh, salah ya. 1 2 Tadi apa, Pak? 3. Itu soalnya ada di layar tuh. Oh iya, Pak. 3 4. Ya? Enggak, masih ada kok layarnya. 9.45, Pak. Iya, benar sekali. 9.45 ya. Kenapa Bu Beatrice? Layarnya masih bisa kelihatan, Beatrice? Share screen-nya? Oh Pak, iya. suara apaan itu, Pak? Ya, jadi ketika dia 7.45 itu tuh, dan dia berlangsungnya selama 120 menit. 120 menit itu berarti 2 jam. Ya, 2 jam. Berarti 7.45 ditambah 2 jam, jam 9.45. Oke, nomor 3. Indra berangkat ke Pulau Bali dari Jakarta naik pesawat. Jika Indra berangkat pukul 17.15 dan perjalanan ke Bali, kok ini terputus ya? Bunda ini saya nggak menghitung berapa menit, tapi saya menghitung jatuhnya. Berapa ya? Berapa ya? Kok terputus ya?
Padahal nggak ada yang jatuh. Dan perjalanan ke Bali adalah sebentar. Ketahuan. Suaranya putus-putus Pak, bisa diulangi? Ya, Indra berangkat dari Pulau Bali ke Jakarta naik pesawat. Indra berangkat pukul 17.15. Jika perjalanan ke Pulau Bali adalah 45 menit, Jam berarti Indra sampai di Pulau Bali pukul berapa dalam jam waktu 6 WITA? malam Pak. Dia kan berangkat 17.15 WIB. Perjalanan 45 menit. Jam 8 jam 6 jam 7 malam 18 jam Pak. Nah, 18 Pak. jam 18.00 itu kalau WIB. Kan yang diminta adalah WITA. Ingat, WIB dan WITA itu beda 1 jam. Berarti kalau dia hitungannya sampai jam 6 di WITA Bali sudah pukul 19.00. Iya, gitu. Benar ya? Diam aja Pak. Ada pertanyaan kan? Jelas ya? Kan dia berangkatnya 17.15 nih ya. Dia berangkatnya 17.15. Indra berangkat ke Pulau Bali dari Jakarta naik pesawat. Indra berangkat pukul 17.15 dan perjalanan ke Pulau Bali itu 45 menit. Nah, kalau dia berangkat 17.15 ditambah 45 menit, harusnya dia sampai jam berapa? Harusnya dia sampai jam 18.00 WIB. Nah, tapi yang ditanyakan adalah waktu di Pulau Bali. Waktu di Pulau Bali itu tidak pakai WIB tapi pakai WITA ya. Jadi 18.00 ditambah 1 jam lagi. Jadi 19.00. Next ya. Nah, 3 windu dikurang 2 lustrum ditambah 2 dasawarsa. Berapa jawabannya? Berapa? 34. Kita cek dulu ya. Tahun Pak. Iya, kita cek dulu. Sebentar. Kenapa? Oh iya. 34 tahun Pak. Iya, sabar. Semangat betul. Jadi cuma muter ini fotonya. Bentar ya. Bentar, screen saya masuk. Iya, harus semangat belajar itu ya. Share screen saya masuk nggak? Belum Pak. Belum Pak. Sudah Pak. Sudah. Ya, kita punya 3 windu. Dikurang 2 lustrum. Kalau tulisannya jelek, maaf ya. Kemudian ditambah. Kenapa? Emang nggak bisa jadi ketik. 2 dasawarsa. Enggak, saya mau nulis. Oke, 3 windu yang ditanya dalam berapa tahun? 1 windu itu berapa tahun sih? Ya, sudah ditulis tuh sama akun atas nama itu di kolom komentar. 2 jam lagi. Meetnya 1 jam atau 2 jam setengah. Ya, 1 windu itu kan 8 tahun. Berarti kalau 3 windu, 3 kali 8 ada 24 tahun. 1 lustrum itu 5 tahun. Berarti 2 dikali 5, 10. 1 dasawarsa 10 tahun. Kalau 2 dasawarsa berarti 20 tahun. Berarti ini kalau dijumlah hasilnya adalah 43. Bener ya? Iya, 34 tahun. Oke. Ya, benar Kezia.
Jangan hanya berapa lama. Nah, iya, dinikmatin aja, nggak usah dihitung-hitung berapa lama mic-nya. Oke. Kita next ya ke soal selanjutnya ya. Keluar, Pak. Iya, mau ganti. Ya, soal nomor 5. Eka sampai di sekolah 17 menit sebelum bel masuk. Adit sampai 8 menit setelah Eka. Jika bel masuk berbunyi pukul 6.55, Adit sampai sekolah pukul berapa? Apa suara 646? Belum masuk ya share screen-nya ya? Sudah kan masuk share Sudah screen-nya? masuk, Pak. Sudah masuk. Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Pukul 6. Jadi Eka sampai 17 menit sebelum bel. Ya, itu sudah dijelaskan tuh sama si Kezia tuh. Ya, Eka kan 17 menit sampai 17 menit sebelum bel. Jadi dikurangin karena belnya bunyi 6.55, berarti dikurangin 17 gitu. Kalau pengurangan waktu jangan pakai cara yang seperti itu gitu. Jangan dikurangin 00.17. Pak, Itu penulisan Eka jam sampai ya. di sekolah 17. Bel masuknya pukul Masuknya pukul 6.55. Iya, yang di kolom chat itu jawaban dari si Kezia itu benar, tetapi itu penulisan jam. Jadi cukup ditulis seperti ini saja. Sebentar, Pak Guru harus bolak-balik. cuma 6. Nah, kan tadi kan si Eko itu masuknya pukul si siapa namanya tadi itu tuh? Eka ya, 17 menit sebelum bel masuk. Berarti Eka sampai jam berapa? Kalau bel masuk jam 6.55. Iya kan, si Eka berarti nulisnya itu sih yang di jawaban di kolom chat itu tuh sudah benar punyanya si Kezia itu tuh. Tapi penulisan operasinya yang salah. 6.656 jam 6.55 itu jangan dikurang 00.17 tapi dikurang 17 menit gitu. Karena 00.17 itu bukan 17 menit tapi jam 00:17. Itu penulisan jam. Jadi makanya dibentuknya seperti ini saja begitu. 06.55 dikurang 17 menit. Jawabannya 06.38. Karena kalau yang begini ini bentuk penulisan jam ya, bukan menunjukkan menit gitu. Baru nanti si Adit 8 menit setelah Eka, berarti 8 menit Adit. Ini Aditnya Sopo Jarwo nih ya. Ya karena manusia punya akal, makanya harus sabar ya. Nah, Kalau nggak Eka sabar kan sampainya ketua, kan Pak. iya 06.38 ditambah 8 menit. 8 menit setelahnya. Berapa jawabannya? 06 4 0646 gitu ya. Ini saya mute ini nanti ini kolom chat ini nih. Nggak usah ribut di kolom chat. Nanti saya mute.
Oke, kita next ya. Salah kan, Pak Guru mau share screen malah angkat tangan. Salah pencet, gara-gara siapa ini nih? Oke, berarti jawabannya 06.46. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. 45 desimeter ditambah 1 kilometer dikurang 5 hektometer, berapa jawabannya? Di layar berapa meter? 545 meter. 550. Dari dua jawaban, Pak. Coba caranya diketik di kolom komentar. Pak, ini ulangan sebelumnya ya, Pak? Ya, benar. Itu pakai cara, Pak. Iya, Kezia, bagus sekali. Jadi benar ya. 450 D. Sebenarnya itu Bapak mau nulisnya dekameter. Meter, tapi tertulis D. Jadi memang itu ada kesalahan penulisan, jadi soal ini dianggap sebagai bonus. Jadi jawabannya benar. 545 meter seperti yang tertulis oleh si Kezia itu. Di jawabannya Kezia di kolom chat. Gitu ya. Nah, nanti bisa diklik ya. Oke, kita next ya, nomor 7 ya. Ya, jarak. Nah, ini juga salah ketik ini nih. Malum Pak Guru bikinnya malam soalnya. Jadi matanya nggak fresh, Pak. Oh. Oke, yuk. Ini jarak kursi dan kolam ikan adalah 4 meter. Jarak lampu taman ke kolam ikan 800 cm. Berapa jarak antara kursi dan kolam? 400 desimeter. Berapa desimeter tuh ya? 80 dikurang 40 jawabannya 40 desimeter. Iya, benar. Terima kasih Kezia. Iya, makasih Evan. Sudah menjawab di kolom komentar. Ya, terima kasih Kevin. Caranya itu ya sudah diterangkan sama Kezia dan Evan ya. Dikurangin. Gitu. Oke, Ya, Pak, nomor saya 8. lihat ya, Pak. Meter kaki mil jengkal. Meter, Pak. Meter. Iya, waktu itu saya sudah pernah menjelaskan mengapa sih perlu satuan internasional. Kenapa perlu satuan internasional? Kenapa sih harus perlu? Waktu itu saya sudah terangkan loh. Ada yang bisa kasih tahu lagi nggak saya? Kenapa kita perlu kenapa kita perlu satuan internasional? Ada yang bisa jelasin lagi nggak ke saya? Kalau bisa nanti saya kasih ini tambahan deh. Tapi harus ngomong, tidak di kolom chat. Biar lebih pas jawabannya. Meter, Pak. Iya meter, tapi maksudnya saya menanyakan mengapa perlu digunakan satuan baku atau satuan internasional?
Ada yang bisa menjelaskan? Yang bisa nanti saya kasih tambahan poin. Nah, perlunya satuan baku atau satuan? Ada yang mau menjawab? Deslin? Iya, yang mau menjawab siapa? Silakan. Silakan. Silakan disebutkan nama dan kelasnya. Isas. Nama Arsmeka Isas Nakla Syakir, kelas 5A. Jawabannya? Agar sama. Apanya yang sama? Loh, Karena 8 angka orang beda-beda. Saya Pak. ya Lovely. Alifah Salim kelas 5C. Oh iya, Beatrice dulu. Karena sistem satuan internasional sudah ditetapkan sebagai dasar menentukan satuan di seluruh dunia, sehingga dengan adanya satuan baku internasional maka diharapkan tidak ada perbedaan nilai ataupun pengukuran. Nyontek Google ya. Bahasanya bahasa Google sekali. Oke, ya terima kasih yang sudah menjawab. Nanti sudah jadi catatan saya karena ini akan direkam. Jadi ada nilai poin plus untuk yang sudah menjawab. Ya benar sekali ya. Jadi satuan internasional itu dibutuhkan karena supaya tidak ada perbedaan dalam pengukuran. Kalau pakai kaki, jangkauan kaki saya dan jangkauan kaki kalian tuh berbeda. Begitu juga dengan orang-orang yang lebih tinggi dari kita. Pasti jangkauan kakinya lebih jauh. Makanya tidak bisa menjadi sebuah satuan baku yang disepakati secara internasional. Begitupun juga dengan jengkal. Nah, itu juga dengan jengkal. Pak, bagaimana kalau mil dan inci? Itu kan sudah ada angkanya dan sudah ada ukurannya. Apakah bisa digunakan? Nah, untuk mil dan inci itu tidak terlalu populer di beberapa wilayah. Makanya nggak bisa jadi kesepakatan internasional gitu. Contoh kayak mil. Walaupun kesepakatan internasional kita adalah meter, tapi mil tetap digunakan di negara-negara Eropa dan di negara-negara Amerika untuk menunjukkan jarak dari suatu tempat ke tempat yang lain. Itu pakai mil gitu. Begitu juga dengan orang-orang di Amerika, negara-negara berbahasa Inggris, mereka lebih suka menggunakan ketinggian itu dengan istilah kaki. Bahkan penerbangan, walaupun penerbangan itu penerbangan kalau naik pesawat itu juga menggunakan, kita sedang berada di ketinggian 3000 kaki di atas permukaan laut gitu. Dia menggunakan itu. Tapi kalau untuk pengukuran sudah disepakati bersama menggunakan satuan meter gitu. Jadi untuk beberapa hal tertentu memang bisa digunakan satuan yang lain, tapi itu bukan kesepakatan bersama secara internasional. Jadi yang kalau 1 meter ya segini gitu. Itu ya, kita next dulu ya ke nomor 9 ya, karena soalnya masih banyak. 500 cm dikurang 20 desimeter ditambah 3 meter. 500 cm itu 5 meter, 20 desimeter itu 2 meter, 5 kurang 2, 3, 3 tambah 3, 6 meter. Ya, gampang ya. Ya, sangat mudah. Oke, Ibu Ratna pulang dari pasar. Pergi ke pasar 5 km dari rumah. Pulang pasar mampir ke toko buku 3.500 meter. Jika Ibu Ratna pulang dari toko buku ke rumahnya lewat pasar, jaraknya berapa HM? 170. Pulang pergi. 170, Pak. Iya, karena 5 kilo itu kan 50 hektometer ya. Ya, 3.500 meter itu 35 hektometer. Maka 50 tambah 35, 85. Karena yang ditanyakan pulang pergi, maka jawabnya 170. Oke, good. Kita ke bagian selanjutnya. Ke bagian ini. Gambarnya belum muncul. Masih loading.
Saya refresh dulu halamannya anak-anak, tunggu sebentar ya. Halo, suara saya terdengar? Dengar Pak. Dengar Pak. Ini saya masih keluar-keluar. Kemarin yang nggak ada jawabannya nomor berapa? 6 Pak. 6 sama berapa? 6 Pak. Nomor 12 Pak. Nomor 12 ya? Ada nomor yang lain? Tidak ada Pak. Tidak Pak, cuma 12. Ya, sebentar ya, di tempat Pak Guru gambarnya masih keluar-keluar. Pak, kalau bisa semuanya Pak. Kalau nggak bisa, ya sebentar dulu. Pak, masih lama nggak Pak? Baterai saya low. Ya ini aja baru nomor 11. Emang sampai nomor berapa Kak? Berarti kamu kemarin nggak ulangan? Lupa saya Pak. Udah ulangan sih Pak, tapi lupa jawabannya. Oke, sebentar. Saya lagi nganuin ini dulu, tunggu sebentar ya. Banyak alasan. Apa kadang-kadang ininya komputernya terima kasih Pak Guru dulu ya, tapi nggak ngirim juga. Direspon terima kasih nih. Tapi nggak ada tanggapannya. Takut. Nanti Tunggu sebentar ya. Share saya masuk nggak? Tidak Pak. Nggak masuk ya? Sebentar ya. Ada gangguan sedikit. Belum Pak. Tadi nomor berapa kita? 11 ya. 11 ya. Itu siapa Pak yang median kamu? Saya ini. Ini harus dijawab supaya kita bisa masuk nomor 11. Di Safari Safari. Sekarang kan turun tempatnya kayak Pak. Nah, nomor 11 ini ya gambarnya ya. 41 desimeter kubik berapa cc? 41.000. 41.000 Pak. 41.000 ya, karena dia harus turun dulu ke centimeter kubik. 41.000 Pak. Ya benar, 41.000. Karena cc itu samanya dengan centimeter kubik, centimeter pangkat 3. Ini 27 cc ditambah 45 cm kubik
Berapa mililiter? 72 mililiter, Pak. Iya. Ini harusnya 72 ya. Tapi karena salah ini jadinya ini bonus. Nah, 72 ya. Karena tinggal 27 tambah 45 saja. Begitu. Saya malah tulis 82. Oke, ini sama semua ya, cc, cm kubik, dan mililiter itu satuan yang sama. Nomor 13, kapasitas isi dari suatu benda disebut dengan Volume. biasa aja ya, jangan keras-keras. Volume. Iya, volume, benar sekali. Nomor 14, 16 liter ditambah 180 cm kubik, berapa mililiter? 16.180. Iya, benar. Yang B ya. Mililiter, Pak. 16.180. Karena 16 liter itu ke mililiter dikurangin, ditambahin angkanya nolnya 3 jadi 16.000. Cm kubik itu sama dengan ini liter. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 15, kecepatan rata-rata suatu motor adalah 50 km per jam. Nah, berapa ini? 125 km. Caranya gimana, Kristalin? 125, Pak. Caranya gimana? Ini Kezia nanya, Kezia gimana Kezia? Halo Kezia. Kezia? Halo Kezia. Halo Kezia. Yang error apanya? Nomor 9 memang jawabannya 6. Kalau kamu punya jawaban lain, coba silakan diungkapkan ke teman-teman. Bisa on cam? Nyalakan kameranya. Itu tandanya salah, bukan ditambah tapi dikurang. Kezianya mana kezianya ini? Lagi pergi ke mata. Yang benar 500 cm dikurang 20 desimeter ditambah 3. Bukan ditambah 2 dikurang 3. Gitu ya. Ini yang nomor 9. Nah, kelihatan semua ya, nomor 9 ya. Dikurang 20 ditambah 3. Jadi cara yang
tulis Kezia itu jawabannya benar, cuma karena dia salah tanda, jadinya tidak tidak sesuai dengan apa yang dimau gitu. Oke, kita lanjutkan ya ke nomor berapa tadi terakhir? 16, Pak. 16. Oke, nomor 16. Bentar ya. Lagi loading. Ya, sebuah bus dapat menempuh jarak 200 km dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Waktunya berapa menit ya? 50 menit, Pak. 150 menit, Pak. 150, Pak. Nah, berarti kan ini ada ya 120. Ini aku udah selesai, Pak. Udah yang seksi pertama. Evan gimana tuh maksudnya Evan? Baru satu loh. Yang pertama udah. Udah itu. Nah, ini kan kita ada apa namanya? Ada beberapa yang ini. Nah, kita ada beberapa informasi yang kita dapatkan dari soal ini ya, nomor 16 ya. Nah, saya ini dulu sebentar. Saya hapus dulu ini. Oke. Nah, jadi informasinya adalah kan jaraknya 200 km, berarti S-nya itu 200 km. Nah, kemudian 200 km. Nah, kemudian kecepatannya, V-nya, kecepatannya adalah 80 km per jam. Nah, yang ditanya adalah waktunya, T-nya. T-nya itu, apa sih rumus waktu? Jarak dibagi kecepatan, Pak. Jarak dibagi kecepatan, benar. S dibagi V. S dibagi V adalah 200 dibagi 80. 200 dibagi 80, ini coret, jadi 10/4 ya, kita sederhanakan. 10/4 itu adalah 2,5 jam. 2,5 jam itu berapa menit? 150 menit. Jadi jawabannya adalah 150 menit. Bisa dipahami ya? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Kalau begitu kita next ke soal selanjutnya. Kita next ke soal nomor 17. 20 meter per detik berapa kilometer per jam? 72, Pak. 72. Caranya gimana sih? 72, Pak. Saya waktu itu sudah pernah kasih cara cepatnya ya. Bener nggak? Saya waktu itu sudah pernah kasih cara cepatnya. Ada di ada di Google Classroom, ada di video, ada di itu. Jadi itu 20 meter per detik jadi kilometer per jam ya. Ya, benar sekali Evan. Itu sudah ditulis Evan itu di kolom kolom chat. Oke. Jadi 20 dikali dengan 36/10. Nah, kan jadi lebih menghemat waktunya itu ya. Menghemat waktu. Nah, jawabannya Kezia juga betul. Tapi ini butuh ketelitian karena mengubah satu-satu. Meternya diubah dulu, kemudian detiknya diubah dulu, baru dibagi.
Nah, sedangkan yang cara yang ditulis oleh Evan itu adalah cara singkat yang untuk menghemat waktu. Jadi ya dua-duanya benar. Nah, tergantung kamu mau pakai yang mana, nyaman yang mana, gitu ya. Oke, berarti kita next. Saya nggak perlu nulis lagi berarti. Makasih sama Evan sama Kezia. Nomor 18. Sebuah pancuran mengalirkan air 10 liter dalam waktu 5 menit. Debit airnya berapa sih? 2, Pak. Iya, 2, benar ya. 10 dibagi dengan 5. Karena yang diminta juga tidak ada perubahan satuan. Makanya tinggal 10 dibagi 5 saja. Sip. Nomor 19. Dalam 3 detik, keran air di bak mandi dapat mengeluarkan air sebanyak 18.000 cm3. Debit airnya dalam liter per detik berapa? 6. Iya, karena kita harus ubah dulu 18.000 cm3 menjadi liter. 18.000 cm3 jadi liter itu tuh 18 cm3 ya, 18 liter. Berarti 18 dibagi 3. Ya. Sip, terima kasih Kezia. Iya. Nah, kalian bisa tuh screenshot caranya dari Kezia tuh. Nah, kemudian yang nomor terakhir 20.000 lagi. 2000 cc per menit berapa liter per jam. Nah, untuk ini kita harus ubah dulu masing-masing. Ini Kalau nggak kita salah 60, Pak. 60, Pak. Iya, 60, tuh, Pak. iya, sudah dijawab sama Kezia juga tuh. 2000 cc itu 2000 ml, 2000 ml itu 2 liter, 21 menit itu 6 jam, 60 dibagi, ya benar, 60 ya. Atau kalau bingung kira-kira seperti ini, sebentar. Nah, jadi kan kita punyanya 20. Oh, share screen saya belum masuk ya? Bapak lagi di kantor ya, Pak? Iya, benar sekali. Tunggu sebentar ya. Ini kita ini nomor terakhir ya. Sebentar ya. Kelas 6 kok B-nya mati. Sinyal calling, Pak. Share screen saya sudah masuk? Sudah, Nah, Pak. masuk ya. Kan soalnya itu adalah 2000 cc Oh ya. per menit. Selamat menikmati. Nah, 2000 cc itu kan sama dengan 2000 mililiter dibagi 1 menit kan, mililiter dibagi 1 menit. (2000 mililiter itu 2 liter. 1 menit itu 1/60 jam. Bener nggak? Berarti ini sama saja 2 liter 2 dikali, karena pecahannya kan, ini kan bilangannya kan 60/1. Pembagian pecahan, ingat, pembagian diubah jadi bentuk perkalian, pembaginya diputar balik. Liter per jam. Berarti jawabannya adalah 120. Jelek tulisannya.
120 liter per jam. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, tidak ada. Baik, kalau tidak ada nanti akan saya share hasil tugasnya. Tidak ada aktivitas, tidak ada tugas untuk minggu ini. Nanti akan saya share hasil ulangannya dalam minggu ini, hasil ulangan PH2, supaya kita bisa menyimak semuanya ya. Oke, ini yakin gak ada pertanyaan ini? Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Ya, aktivitasnya adalah bersiap-siap untuk materi selanjutnya, yaitu tentang terakhir sampai apa ya kemarin ini? Apa kita akan materi baru tentang kubus dan balok? Itu begitu ya. Tapi kita lihat nanti perkembangannya. Oke, baik, kalau tidak ada, terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikut meeting pada pagi hari ini. Kiranya kita semua mendapatkan suatu hal yang baru, pembelajaran yang baru, dan itu berguna buat kita dan juga buat masa depan kita. Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi sebab pandemi belum berakhir. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kalau terima kasih, Pak. Iya. Ayo, siapa lagi yang belum?